sore guys. Mudah-mudahan ini berguna sekali para pemula ini. Karena kalau tidak tahu jalur ini, sudah pasti tidak tahu ini tentang sistemnya. Karena jalur ini saya unggah yang supaya Anda langsung bisa pikirkan. Ini jalurnya di sini, titiknya di sini. Kalau ini ada masalah, sedangkan ini satu kiriman, kenapa tidak hidup? Anda tidak terlalu kesana-kesana meraba sebuah penyakit. Jadi ini gampang dideteksi kalau sudah tahu jalur kulkas kabel 2 pintu ini. Jadi jalur kabel kulkas 2 pintu. Saya siapin dengan spidol berjalan supaya Anda paham. Karena ini setrum ini sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah dan searah-searah. Tapi ini sangat sederhana rupanya dan ini pasti ini yakin bisa ini. Yakin mampu untuk melihat video ini sehingga langsung bisa wiring kulkas 2 pintu guys. Saksikan videonya. Oke guys, saya pasti unggah di rangkaian ini nih. Jadi saya akan unggah pengabelan atau wiring kulkas 2 pintu ini. Karena apa? Satu, ini banyak yang nanya jalurnya ini bagaimana. Karena ini kalau di 2 pintu ini tentu ada sebelah-sebelah. Kalau di 2 pintu ini hampir mirip-mirip showcase ini. Hanya saja showcase ini yang biasa itu standar dikendalikan murni oleh termostat. Kalau 2 pintu ini dikendalikan tentu oleh termasuk termostat dan timer. Makanya saya unggah jalurnya dan saya akan gambarin dari jalur awal, jalur larinya kabel, sehingga ini bisa dibaca bahwa jalur ini memang sebelah-sebelah. Misalkan setrumnya apinya di A terus semua, kemudian B ini setelah mindah ngirim. Jadi ini tidak tabrakan ini setrum. Saya akan unggah untuk Anda karena ini penting, banyak yang nanya. Kalau sudah tahu rangkaian pengabelan ini, saya menjamin tahu kelemahan atau kerusakan atau komponen yang tidak bekerja kemudian akan berakibat. Oke? Saya siapin gambar, Anda ikuti jalur dari awal ini. Artinya ini kalau pertama setrum masuk kemudian dari colokan kemana, Anda ikutin ini langsung maksud ini. Karena jalurnya ini sebelah-sebelah. Saya akan unggah dengan spidol warna yang berbeda tentunya. Supaya Anda paham. Saya akan kasih tahu jalur heater. Kalau di kulkas 2 pintu ini. Oke, saya akan gambarin ini. Dari colokan ini colokan ini, ya. 2 kabel ini langsung masuk ini. Saya kasih merah ini. Satu kabel masuk, kemudian masuk ke termostat. Dari termostat ini ngirim ke timer nomor 3 ini, ya. Jadi dari colokan awal ini langsung masuk, langsung ke atas. Misalkan ini ke atas, langsung masuk termostat. Dari termostat ini kalau on ini ngirim ke timer nomor 3. Ini berarti kan setrum sebelah ini garis merah, ya. Murni di timer ini nomor 3 ini jalur setrum sebelah ini. Oke, sudah. Jadi dari colokan awal ini langsung ke termostat, langsung menuju timer nomor 3. Jadi kalau Anda mau merubah modul menjadi timer, ini sederhana ini.
setrum dari colokan sebelah ini langsung masuk termostat, langsung masuk kabel nomor 3. Oke, sudah. Tetap saya menggunakan merah. Ini searah. Tentu di timer ini ada nomor 4 dan nomor 2 ini. Setrum ini masih searah ini. Masih merah ini. Masih setrum sebelah ini. Saya kasih merah. Kalau timer ini lagi pindah ke nomor 4, ini tentu merah ini akan pindah ke nomor 4. Tentu saya kasih merah ini, setrum merah. Ngirim ke kipas satu jalur ini ke kompresor. Jadi kiriman ini merah ini satu jalur ini, kipas diisi ya sama kompresor satu jalur, kemudian kiriman dari nomor 4 di timer kalau pas lagi pindah ke nomor 4. Oke, seperti itu. Ini masih satu jalur ini, karena 3 ini 4 dan 2. Nomor 2-nya ini masih satu jalur ini. Nomor 2 ini saya garis pakai masih merah ini. Ini 3, 4, dan 2 ini masih satu jalur. Nomor 2 ini langsung masuk ke defrost ini. Oke. Dari defrost ini tentu akan diterusin merah juga ini. Ya. Jadi keluarannya defrost ini merah masih ini, setrum searah. Nah, ini sudah berbeda lagi nih. Saya kasih biru. Dari defrost ini ada sambungan ke heater ini, ya. Heater. Fuse dan defrost ini gabung, sudah saya tarik warna biru, tentu ini masuk ke nomor 1 di timer. Oke. Ini setrumnya sudah berbeda. Kalau posisi heater hidup, ini tentu ini sudah berbeda ini. Ini fuse ini saya kasih biru ini. Masuk ke heater, ya. Heater, kemudian masuk dari heater ini kemasukan setrum yang utama ini. Oke. Jadi colokan tadi merah, satu lagi colokan. Ini kan tadi merah, kabelnya misalkan warna biru, misal coklat. Ini ke termostat. Ini kabel warna biru ini langsung dari colokan masuk ke kompresor. Ini langsung ini. Terus ke kipas ini. Kipas ini diisi setrum langsung dan kompresor ini satu jalur dari colokan dan heater ini. Heater ini sudah diisi setrum tetap ini dari colokan ini. Dari colokan ini langsung mengisi kompresor, kipas tetap, dan heater. Oke, sudah. Kalau dari heater ini bekerja, tentu ini tabrakan setrum nih, sehingga setrum heater ini bekerja. Pertemuan antara defrost ini ngirim, nyambung, kemudian masuk setrum, masuk ke fuse, kemudian timbullah panas. Jadi ini ketemunya ini setrum 220. Ini misalkan min, ini plus, ini terjadi panas ini. Jadi seperti itu. Jadi ini setrumnya sebelah-sebelah. Ya. Tidak runyam, tidak. Kalau ada masalah sudah ketahuan ini. Misalkan kenapa ini kipas ini tidak hidup.
kompresor tidak hidup, kemudian kipas tidak hidup, ini apakah dari timer kirimannya atau dari total ini dari termostat ini mati, tidak ngirim ke timer nomor 3, sehingga nomor 4 ini tidak keisi setrum dan 3 ini putus di termostat awal, tidak ada setrum sebelah yang ngirim ke kipas dan kompresor. Jadi jalur sebelah ini ketahuan nih. Oke. Setrum dari awal ini langsung dari colokan. Ini langsung masuk ini. Langsung ke termostat. Termostat on, langsung ke timer nomor 3. Di nomor 3 ini ada pindah ke nomor 4, berarti setrum ini ke nomor 4, kemudian ngirim ke kipas dan kompresor ini satu jalur ini. Nomor 4 kirimannya ini satu jalur. Ya, kalau ngirim ke nomor 2, kompresor mati ini pindah. Berarti ini masuknya ke defrost, dari defrost ini nyambung gabung, kemudian diterusin fuse di antara tengah-tengah fuse dan defrost ini masuk ini ke nomor 1. Ya. Fuse ini terusin setrum sehingga masuk ke heater, ketemu setrum utama sehingga heater ini panas. Jadi heater ini setrum utama yang tetap dari colokan ini 3. Setrum dari colokan ini langsung ini ke kompresor, ke kipas, dan ke heater ini. Ini tetap ini dari colokan dari awal, ya. Sebenarnya ini juga tetap, cuman kan ini pindahan-pindahan ini ngirimnya dari timer. Tapi dikunci oleh termostat. Kalau termostat ini tidak on, rusak, ini barisan ini tidak ada kiriman ke kipas hidup, kompresor ini tidak dikirim setrum oleh si timer karena ini putus di termostat misalkan. Otomatis ini tidak bisa ada setrum yang karam kirim ini di timer ini, ya. Oke. Ini setrum sebelah tetap tuh. Oke guys, jadi ini untuk dasar kulkas 2 pintu. Jelas setrum ini sebelahan. Setrum colokan dari awal, satu kabel ini langsung ke termostat. Termostat on, langsung ngirim ke timer nomor 3. Dari timer ini otomatis kalau mau pindah ke nomor 4 posisi kompresor ini akan ngirim setrum ke kipas dan ke kompresor. Jadi gabung ini antara kipas dan kompresor, kiriman dari timer nomor 4 ini satu jalur ini. Jadi kalau misalkan kipas hidup tidak dingin, kompresornya mati, sebenarnya ini sudah dikirim setrum, sudah ketahuan ini karena jalurnya seperti itu. Kalau misalkan pindah dari 3 ke nomor 4, ke nomor 2, otomatis nomor 2 ini setrum ke defrost. Dari defrost ini kalau nyambung keluar, kemudian ada pertemuan. Satu ini ke fuse, satu ini ke nomor 1 di timer. Kemudian dari fuse ini diterusin ke heater. Dari heater ini sebelahnya ini ada jalur yang diisi setrum tetap. Dari colokan awal, yang satu ini setrum tetap ini masuk ke, dari colokan ini yang satu lagi, masuk ke kompresor, ke kipas, ke heater. Jadi ini tetap satu jalur. Tetap yang mengendalikan utama adalah defrost, tetapi ini setelah yang mengendalikan utama adalah termostat untuk ngunci kiriman setrum ke timer. Makanya kalau ada masalah mati total tidak dingin, kipas tidak hidup,
kompresor tidak hidup, timer tidak bergerak, karena ini setrum dari si termostat ini tidak ngirim. Misalkan termostat rusak, ini karena kuncinya di termostat. Jadi seperti itu. Setrum ini sebelah-sebelah. Oke? Jadi ini mau merubah modul, mau di model apapun ini bisa. Kalau masalah lampu gampang. Lampu kan berarti 220 naik, kemudian di 220 ini yang satu ini bareng sama heater tetap berarti satu, kemudian yang satu lagi ngikut termostat yang belakang masuk ke saklar, sehingga ini ada saklar lampu yang ke lampu. Jadi ini sudah 220, ada saklar yang mencegalnya. Ya, ini sepele tapi untuk dasar yang luar biasa. Anda coba tes merakit seperti itu, pasti bisa ini.